Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yusril Arif Ferdianto, Eskom MSI, selaku dosen sistem operasi dan teman-teman yang berbahagia, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kami bisa melaksanakan presentasi. Perkenalkan, saya Saifur Rahman dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang program Linux. Adapun dari anggota kelompok 1 yaitu Imam Munandar, Sarihot Tondang, Ramadan Roy Prasetyo, dan Putri Alitia Haryanja. Saya akan menjelaskan program Linux Cinnamon 21 atau Linux Mint. Tahap pengenalan. Pengenalan Linux bisa dimulai dengan memahami konsep dasar tentang sistem operasi, terutama pada hal-hal yang berbeda dengan sistem operasi Windows atau macOS. Berikut adalah beberapa tahapan pengenalan Linux yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengetahui apa itu Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi mirip Unix yang dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1901. Linux menggunakan kernel sebagai inti dari sistem operasinya dan terdapat banyak distribusi Linux yang dikembangkan oleh berbagai perusahaan dan komunitas pengembang. Kedua, mengetahui cara menginstal Linux. Ada beberapa cara untuk menginstal Linux tergantung pada distronya. Bagian besar distro Linux memiliki proses instalasi yang relatif mudah dan bisa dilakukan melalui media seperti CD, USB flash drive, atau melalui jaringan. Ketiga, memahami lingkungan desktop. Lingkungan desktop pada Linux adalah antarmuka pengguna yang menyediakan akses ke sistem operasi seperti GNOME, KDE, atau XFCE. Setiap lingkungan desktop memiliki fitur dan keunggulan yang berbeda, sehingga bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Keempat, memahami perintah dasar Linux. Linux menggunakan terminal atau shell sebagai antarmuka baris perintah yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan perintah-perintah tertentu untuk mengakses dan mengelola file, directory, dan program. Beberapa perintah dasar Linux yang perlu dipahami antara lain ls, cd, pwd, mkdir, dan rm. Kelima, belajar menggunakan paket manager. Paket manager pada Linux adalah alat yang digunakan untuk menginstal, mengelola, dan menghapus program pada sistem operasi Linux. Ada beberapa paket manager yang umum digunakan, seperti apt-get pada Ubuntu dan Debian, atau yum pada Fedora dan XeNOS. 6. Mempelajari sistem operasi file Linux. Linux memiliki struktur directory dan sistem file yang berbeda dengan Windows atau Mac. Beberapa directory penting pada sistem file Linux antara lain etc, bin, sbin, usr, dan home. 7. Belajar menggunakan editor teks. Linux memiliki berbagai editor teks yang bisa digunakan untuk membuat atau mengedit file teks seperti Vim, Emacs, atau Nano. Editor teks sangat berguna dalam mengedit file konfigurasi atau skrip pada sistem operasi Linux. Dengan memahami tahapan pengenalan Linux di atas, diharapkan pengguna bisa lebih mudah dan efektif dalam menggunakan sistem operasi. Pengenalan Linux. Sejarah Linux dimulai pada tahun 1901 ketika seorang mahasiswa Finlandia bernama Linus Torvalds menciptakan seluruh kernel atau inti sistem operasi yang dia beri nama Linux. Pada saat itu, Linus sedang mencari alternatif sistem operasi yang lebih efisien dan dapat digunakan pada komputer pribadi yang dimilikinya. Linux awalnya dibuat sebagai proyek pribadi oleh Linus dan dirilis dengan lisensi open source atau GPL yang memungkinkan pengguna untuk mengakses kode sumber dan memodifikasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam waktu yang relatif singkat, Linux menjadi sangat populer di kalangan pengembang dan komunitas open source, dan mendorong perkembangan distribusi Linux yang beragam. Pada tahun 1904, Red Hat Linux diluncurkan sebagai distribusi Linux pertama dirancang untuk digunakan pada server dan workstation. Kemudian pada tahun 1998, muncul Debian Linux, distribusi Linux pertama yang dikembangkan oleh komunitas open source. Pada awal 2000-an, Linux semakin populer di kalangan pengguna komputer, terutama di kalangan para pengembang dan ahli IT. Perusahaan-perusahaan seperti IBM, Intel, dan HP mulai mengembangkan produk dan layanan yang didasarkan pada Linux. Dalam beberapa tahun terakhir, Linux semakin berkembang dan menjadi semakin populer di kalangan pengguna akhir, terutama pada perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Hal ini terutama berkat kesuksesan Android yang menggunakan kernel Linux sebagai dasar sistem operasinya. Dalam perkembangannya, Linux menjadi semakin terkenal dan banyak digunakan pada berbagai platform, termasuk pada komputer desktop, server, perangkat mobile, dan Internet of Things atau IoT. Dengan keunggulan performa, keamanan, dan efisiensi sumber daya,
Linux terus menjadi alternatif sistem operasi yang populer dan efektif bagi pengguna di seluruh dunia. Salah satu keunggulan Linux adalah keamanannya yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem operasi lain, karena Linux memiliki fitur keamanan terintegrasi dalam desainnya. Selain itu, Linux juga dikembangkan dengan performa yang tinggi dan efisiensi sumber daya yang lebih baik sehingga bisa berjalan dengan baik pada komputer dengan spesifikasi yang lebih rendah. Ada banyak distribusi Linux yang bisa digunakan seperti Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, dan masih banyak lagi. Setiap distribusi Linux memiliki fitur dan keunggulan yang berbeda, sehingga pengguna bisa memilih distribusi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Linux juga memiliki antarmuka baris perintah atau terminal yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan perintah-perintah tertentu untuk mengakses dan mengelola file, direktori, dan program. Meskipun terlihat rumit bagi pengguna awal, namun penggunaan terminal pada Linux dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas pengguna dalam mengolah sistem operasi. Linux Cinnamon 21. Linux Mint Cinnamon versi 21.1 yang dikenal juga dengan nama Vera dirilis pada bulan Januari 2021. Versi ini didasarkan pada Ubuntu 20.04 LTS dan dilengkapi dengan desktop environment Cinnamon 4.8. Tingkat keamanan yang lebih tinggi melalui fitur Home Directory Encryption dan Secure Boot yang dapat membantu melindungi data dan sistem operasi dari ancaman keamanan. Tampilan dan antarmuka pengguna yang lebih baik melalui dukungan tema baru, wallpaper, dan icon-icon. Peningkatan performa dan stabilitas melalui perbaikan bug dan optimasi sistem. Peningkatan dukungan hardware melalui driver-driver baru dan perbaikan kompatibilitas. Peningkatan pada aplikasi bawaan seperti Update Manager, Welcome Screen, dan aplikasi Linux Cinnamon versi 21 juga dilengkapi dengan berbagai aplikasi bawaan seperti browser Firefox, multimedia VLC, aplikasi Office, LibreOffice, dan banyak lagi. Dengan dukungan dan komunitas yang aktif, Linux Mint Cinnamon versi 21 merupakan pilihan yang solid dan stabil bagi pengguna yang mencari alternatif sistem operasi open source. Linux Mint Cinnamon 21 dikenal juga dengan nama Vera, adalah salah satu distribusi Linux yang populer dan didesain untuk pengguna desktop. Berikut adalah beberapa keunggulan dan kekurangan dari Linux Mint Cinnamon 21. Keunggulan antarmuka pengguna yang mudah dipelajari dan digunakan sehingga baik bagi pengguna yang baru belajar menggunakan sistem operasi Linux. Mendukung banyak aplikasi dan perangkat lunak open source seperti LibreOffice, IMP, dan VLC Media Player yang dapat digunakan secara gratis. Stabil dan relatif aman dari serangan malware atau virus, sangat customable sehingga pengguna dapat menyesuaikan tampilan dan fungsionalitas sistem operasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Dukungan jangka panjang yaitu setiap rilis memiliki periode dukungan selama 5 tahun. Kekurangan, ada sedikit kekurangnya dukungan terhadap perangkat keras dan driver tertentu dibandingkan dengan sistem operasi komersial seperti Windows atau macOS. Tidak terlalu populer di antara pengguna komputer biasa atau perusahaan sehingga dapat sulit untuk mencari dukungan atau bantuan jika mengalami masalah. Terkadang butuh beberapa konfigurasi tambahan untuk mendapatkan pengalaman pengguna yang ideal. Beberapa aplikasi mungkin tidak tersedia di repositori resmi Linux Mint, sehingga pengguna harus mencarinya secara manual atau menggunakan repositori pihak ketiga. Dibandingkan dengan distro Linux lainnya, Linux Mint Cinnamon memerlukan spesifikasi hardware yang lebih tinggi untuk kinerja yang optimal. Sekian penjelasan dari saya. Untuk video selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Ramadan Roy Prasetyo dan di sini akan membahas proses-proses penginstalan Linux Mint Cinnamon menggunakan VirtualBox atau virtual machine. Yang langkah pertama yang kita butuhkan untuk menginstal Linux Mint Cinnamon adalah kita download terlebih dahulu VirtualBox-nya tersebut. Kalian bisa pilih sesuai OS yang dipakai kalian. Nah, karena di sini saya pakai Windows, kita klik ini.
kan kita next. Tunggu sampai proses selesai. Setelah selesai, kita tinggal unduh Linux Mint Cinnamon tersebut. Ini kayak karena saya sudah download, kita tinggal lanjut ke langkah selanjutnya. Baik, selamat malam. Saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan melakukan penginstalan Linux Mint melalui VirtualBox. Nanti akan saya juga menyampaikan seluruh cara-caranya dan mendownload file ISO-nya. Sekarang kita buka mesin VirtualBox-nya, kita double klik. Nah, ini udah muncul tampilannya seperti ini, mesin VirtualBox. Di sini kita sekarang membuat mesin baru, berarti bisa melakukan penginstalan Linux Mint-nya. Kita klik new, terus kita kasih nama Linux Mint. Terus foldernya kita sudah menyiapkan foldernya di sini, terus kita select folder. Terus kita select folder. Nah, ini udah ada di sini. Oke, kita next. Nah, ini buat memorinya ya, bus memorinya kita kasih di sini aja. Nah, untuk prosesornya kita kasih 2 ya, jangan dikasih 4, nanti tergantung komputer masing-masing aja, teman-teman masing-masing ya. Ini kita checklist, terus kita next. Nah, ini buat virtual harddisknya, buat harddisknya ya, ini bisa tergantung RAM harddisk teman-teman masing-masing. Nah, di sini membuatnya 25 GB. Oke, setelah itu kita next. Nah, ini udah tampil, dia udah jadi. Oke, setelah itu finish. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke setting mesin dulu. Setting, kita klik. Nah, udah muncul. Kita masuk ke storage untuk memasukkan file ISO-nya, storage. Terus kita klik di sini yang kayak gambar CD, terus kita masukkan file ISO-nya, kita klik di sini, terus this file. Nah, ini tadi file ISO yang tadi di teman saya. Ini kita klik, terus open. Nah, setelah ini sudah masuk, file ISO-nya sudah masuk, kita klik OK. Sudah selesai, udah jadi ya mesinnya. Mesinnya semuanya udah jadi, audio networknya USB, deskripsinya udah jadi. Kita masuk ke penginstalan Linux, kita klik tombol start. Oke, kita tunggu. Yang ini dia sudah mulai mau masuk, preparing VirtualBox-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini udah masuk ya di sini ke mesin VirtualBox-nya. Kita pilih yang paling atas ya, Start Linux Mint 21/64 bit, karena tadi kan teman saya mendownloadnya nya Linux Mint versi 21/64 bit. Kita enter.
Kita tunggu sebentar. Oke, tergantung spek masing-masing laptop sih. Ini udah muncul dan nanti bisa dipergunakan. Kita double klik, tunggu sebentar lagi proses. Nah, sini udah masuk. Ini udah masuk di sini. Masuk, langsung pilih bahasa. Oke. Udah masuk di sini. Tetap kita pilih bahasa Inggris ya. Ada juga sih bahasa Indonesia, tapi memang selain itu untuk membuat cara segala sesuatu penginstalan itu menggunakan dengan bahasa Inggris ya. Kita klik continue. Layout yang ini nggak usah diingatkan, biarkan seperti itu aja. Kita klik continue. Ini kita install media codecs, multi codecsnya ini kayak ke ini video, musik dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman di checklist juga, bisa di checklist karena kalau memang di checklist buat di keseharian buat dipakai untuk menggunakan Linux. Tapi kalau saya di sini tidak saya checklist, kita langsung ke continue aja. Oke, udah. Ini ada dua pilihan, erase disk and install Linux Mint, something else. Kita ambil otomatis yang terbagi aja ya, udah yang langsung dia dibagi ke beberapa partisinya. Kalau yang ini partisi manual, saya ambil di sini yang erase disk saja. Itu kita klik install now. Nah, ini langsung dibagi dia kan, udah langsung seperti ini, perangkat seperti ini. Kita klik continue aja. Nah, udah, kalau ini kita berada di mana daerah kita, tempat tinggal kita yang sekarang ya. Itu kan saya di Jakarta, jadi saya klik di Jakarta aja. Udah, kita langsung continue. Nah, di sini masukkan namanya. Saya bikin di sini Linux Pro gitu. Untuk sandinya, oke, saya masukkan. Sebentar. Oke, di sini juga diisi lagi. Kita klik yang di login otomatis aja, langsung otomatis masuk gitu. Oke, kita klik continue. Ini udah masuk dia proses instalasinya ya, proses instalnya. Tapi ini agak cukup lama sih proses instalasinya, tergantung dari laptop masing-masing teman aja gitu. Nah, ini sudah selesai penginstalannya. Sekarang kita masuk ke pilihan restart atau closing testing. Closing testing itu balik lagi ke penginstalan Linuxnya. Nanti kita restart, kita klik. Oke, kita tunggu sebentar. Prosesnya agak cukup lama ya. Nah, ini udah masuk dia ke tampilannya Linux Mint-nya. Kita ketik press masalah kemudian tekan enter. Oke, kita enter.
Oke, kita tunggu. Karena sepertinya agak lama ya prosesnya, karena mungkin dari laptop saya sih bisa dari kan proses penginstalannya. Nah, ini sudah jadi, dia udah masuk ini. Kita ini kalau ini kita ke saja sih apa. Nah, ini tampilannya sudah jadi. Install Linux Mint versi 21 Cinnamon 64 bit. Ini udah jadi seperti ini. Coba kita lihat. Nah, udah jadi. Ini dia. Oke, nanti selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya yang bernama Putri Haryanja untuk melakukan mempraktikkan perintah-perintah dasar dan menginstal software melalui GUI Packet Manager. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Munandar dengan NIM 152205887 dari kelas 15 2B31. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau memandu bagaimana cara menginstal aplikasi browser di dalam Linux Mint. Oke, untuk tutorial kali ini akan saya gunakan Google Chrome. Baik, langsung aja. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan coba download aplikasi browsernya. Kita gunakan browser bawaan dulu. Sini saya akan gunakan Mozilla Firefox. Biasanya dia sudah include saat kita menginstal Linux Mint. Langsung aja kita ke alamat Google Chrome-nya, yaitu di www.google.com/chrome. Di sini kita akan coba download Google Chrome. Sebelumnya kita sudah pastikan ya, versi yang kita gunakan itu adalah versi 64 bit. Nah, karena saya gunakan Linux Mint dari Ubuntu, maka saya downloadnya 64 bit Debian Ubuntu. Oke, klik next, kemudian install. Oke, kita save file yang akan kita download, kemudian klik OK. Proses download berjalan. Selanjutnya kita buka di folder download. Di sini file yang sudah saya download tadi. Lalu saya klik kanan dan kita pilih Open with CDB Package Installation, karena Debian ya, makanya dia Open with CDB. Oke, selanjutnya kita klik paket yang sudah kita download tadi. Oke, langsung kita install package-nya. Kita masukin password yang sudah kita buat pada saat kita menginstal Linux. Oke, passwordnya akan saya masukkan, lalu klik authentication. Oke. Nah, kalau sudah, lalu kita langsung klik continue untuk melanjutkan proses instalasi. Oke, ini adalah tampilan untuk proses install file. Oke, kita tunggu. Ini proses extraction sampai dia finish, jadi kita hanya tinggal menunggu aja. Proses instalasi ini biasanya nggak terlalu lama ya, paling sekitar berapa menit gitu ya. Nah, ini sudah hampir finishing. Oke, baik. Untuk selanjutnya
Kalau dia minta seperti ini, kita tak usah ya, kita close aja. Itu dia artinya minta di reinstall. Tak perlu, bisa kita close semuanya tab-tab yang sudah kita buka. Oke, selanjutnya kita arahkan ke startnya ya, Linux Mint. Nah, kita lihat di sini sudah ada Google Chrome yang tadi saya sudah install. Baik, kita cek apakah sudah berjalan. Ini settingan kalau minta untuk dijadikan default ya, itu bisa kalian setting nanti. Oke, get started. Kita cek di sini adalah versi dari Google Chrome yang kita download ya. Nah, kita lihat di sini sudah ada 64 bit sesuai dengan versi Linux Mint yang saya gunakan. Oke, kita coba browsing ya teman-teman. Coba kita cek koneksinya apakah dia sudah masuk. Oh, ternyata sudah tampil ya, berarti instalasi untuk aplikasi browser sudah selesai. Baik, itulah tadi tutorial cara untuk menginstalasi aplikasi browser, khususnya tadi yang saya gunakan itu adalah Google Chrome di Linux Mint. Oke, apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang, saya minta maaf, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman saya yang sudah memberikan saya waktu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perintah-perintah dasar dari Linux. Perkenalkan, nama saya Putri. Untuk perintah pertama ini adalah ifconfig. Ifconfig ini berfungsi untuk menampilkan informasi tentang antarmuka jaringan seperti alamat IP, MIC, dan status jaringan. Kedua adalah perintah det. Perintah det ini adalah untuk perintah melihat tanggal dan waktu pada sistem operasi yang digunakan. Tiga ada perintah uname atau Unix name digunakan untuk mencetak informasi lengkap mengenai sistem Linux. Contohnya seperti nama mesin, kernel, dan sistem operasi. Keempat itu adalah list directory content atau disebut sebagai LS. Itu untuk melihat isi direktori pada Linux. Kelima, perintah clear. Clear sendiri itu untuk membersihkan layar terminal. Nah, selanjutnya adalah perintah cdmosing. Itu untuk digunakan untuk berpindah dari direktori ke musik. Nah, selanjutnya ada perintah exit itu untuk keluar dari direktori. Sekian perintah-perintah dasar pada Linux. Saya ucapkan terima kasih. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari presentasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.